Shalom untuk kita semua anak-anak kami di rumah. Kita akan memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Tapi kita mau datang kepada Tuhan lewat ibadah teduh pagi kita terlebih dahulu ya anak-anak kami. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap nafas kehidupan dan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, proses pembelajaran kami mau datang kepada Tuhan lewat teduh pagi kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, Tuhan yang boleh menolong agar kami diberikan pemahaman, hikmat dan kebijaksanaan dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan anak didik kami yang di rumah, Tuhan yang tolong mereka, sertai mereka. Sekalipun kondisi saat ini dalam online, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai mereka. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita terambil dari Matius 11 ayat 2 sampai ayat 19. Matius 11 ayat 2 sampai 19 ya. Bapak akan membacakannya. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yesus pergi dan mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasai. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikian pembacaan renungan firman Tuhan pada pagi. Kita sudah membaca tadi renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini anak-anak kami di rumah. Adapun tema yang akan Bapak sampaikan pada kita pagi hari ini yaitu menghadapi cibiran. Nah, ketika kita memberitakan sesuatu kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu kabar baik tentang berita yang terjadi saat ini mungkin, atau kabar baik tentang info-info yang kita dapat mungkin sama teman-teman satu kelas kita, dari wali kelas contohnya misal, pasti tetap ada saja orang-orang yang di sekeliling kita atau teman-teman sekelas kita, misal tadi Bapak umpamakan, yang masih menolak bahkan tidak percaya
dengan info yang kita berikan. Padahal info yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita atau untuk teman-teman sekelas kita. Artinya yang mau Bapak sampaikan bahwa ketika menyampaikan kabar baik pun pasti ada juga orang-orang yang tidak percaya atau bahkan meyakini bahwa kabar yang kita sampaikan itu adalah palsu. Nah, firman Tuhan hari ini menjelaskan bagaimana cerita tentang Yohanes dan Yesus, dua tokoh Alkitab yang dimana ketika memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus Mesias itu, ada orang-orang yang di sekeliling mereka yang menolak bahkan mencibir mereka. Yang pertama itu adalah Yohanes. Nah, kita tahu bagi apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Matius 11 ayat 11 ini bahwa Yohanes itu adalah orang yang besar yang menubuatkan datangnya Mesias, itu di ayat 14 dan 15. Bahkan Yohanes Pembaptis ini adalah yang membuat hidupnya itu sebagai nazir. Nah, kalau nazir itu mengkhususkan dirinya untuk kepada Allah, ya, mengkhususkan dirinya untuk memberitakan mengkhususkan dirinya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau untuk hidup di dalam Allah, untuk nabinya Allah, yaitu nazir, itu mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, bagaimana Yohanes Pembaptis itu ditolak, bahkan dianggap seperti orang yang kerasukan setan, karena saking konyolnya orang-orang di sekeliling dia itu menganggap apa yang disampaikan Yohanes bahwa kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kedatangan seorang Mesias yang mengatakan itu, menunjukkan itu kepada diri Yesus. Yohanes Pembaptis dianggap seperti orang yang kerasukan setan, orang yang asal berbicara, kira-kira demikian. Nah, Yesus juga demikian. Yesus juga ditolak, dicibir, padahal sudah jelas-jelas bahwa Yesus mampu melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, ya. Kalau kita lihat di Matius sebelumnya, di Matius 9 itu, ya, orang lumpuh disembuhkan, yang kerasukan setan dan lain sebagainya. Nah, yang di sini jelas sekali kita lihat bahwa apa yang dilakukan Yohanes dan Yesus itu adalah untuk memberitakan kabar baik, kabar tentang Injil keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus. Itu pun tetap ada orang-orang yang menolak atau ada sekelompok orang yang tidak percaya. Artinya di dalam memberitakan kabar Injil keselamatan sekalipun tetap pasti ada yang namanya penolakan. Nah, pertanyaannya adalah ketika terjadi penolakan, apa respon kita atau apa sikap kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan percayakan keselamatan itu? Apakah kita langsung mundur begitu saja? Ataukah kita langsung ya udahlah, masa bodoh aja? Ataukah kita langsung tidak peduli? Tidak, tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa iman kita harus tetap teguh. Iman kita harus tetap kokoh untuk tetap memberitakan kabar baik itu. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, anak-anak kami di rumah. Banyak orang yang saat ini dirumahkan, tidak sebebas dulu untuk keluar rumah, untuk berkumpul dan lain sebagainya. Apakah ini membuat kita untuk tertutup untuk tidak memberitakan kabar keselamatan itu? Jawabnya tidak. Ada banyak cara yang Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksinya Tuhan itu. Tuhan mempersiapkan yang namanya kemajuan IT, teknologi. Mari kita gunakan itu untuk memberitakan kabar baik, bukan untuk memberitakan kabar yang tidak baik. Salah satunya anak-anak kami di rumah yang saat ini mengikuti pembelajaran daring. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengatakan ini daring ini kami gak ngerti, Pak. Kami menganggap ini seperti libur. Tidak ada alasan kita mengatakan demikian. IT,
teknologi yang Tuhan sudah persiapkan untuk mempermudah kita untuk tidak hanya belajar secara pengetahuan ya, tidak hanya belajar secara pengetahuan mungkin pelajaran matematika, fisika, tetapi juga belajar kebenaran firman Tuhan. Artinya dengan ada channel YouTube ya, channel YouTube yang bisa kita lihat untuk kita tetap bisa beribadah. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa untuk tidak memberitakan kabar baik, untuk tidak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sekalipun dalam kondisi pandemi. Dan yang mau kita ditekankan juga di sini anak-anak kami, bahwa di dalam memberitakan kabar baik tetap pasti pasti ada penolakan. Tidak langsung ketika kita memberitakan kabar baik langsung orang menerimanya, tidak, pasti ada penolakan. Tidak usahlah dulu memberitakan kabar baik. Ketika kita melakukan yang baik saja, yang baik kepada orang tua kita atau kepada guru, pasti ada juga yang bilang, nggak ada itu, alah mau cari mukanya itu. Pasti ada saja juga yang bilang demikian. Apalagi lah kita mau memberitakan kabar keselamatan itu kepada mungkin teman-teman satu kelas kita. Bagaimana kita mau merangkul mereka untuk betul-betul mengikuti yang namanya pembelajaran dengan baik, dengan mengatakan bahwa sekalipun guru tidak memperhatikan kita, ada satu pribadi yang memperhatikan kita, Tuhan Yesus. Tetap aja saja ada orang yang menolak kita. Tapi yang mau ditekankan, kita tetap kokoh, teguh, sama seperti Tuhan Yesus sendiri pun yang sudah datang ke dunia ini sebagai sang juru selamat kita, tetap ditolak. Tetap orang mengatakan tidak mungkin seorang yang lahir di kandang domba yang dia itu papanya itu adalah seorang tukang kayu Yusuf, masa seorang sebagai sang juru selamat yang menyelamatkan manusia? Tidak mungkin. Seharusnya ya sebagai sang juru selamat, raja itu lahir di istana penuh dengan pengawal, prajurit dan lain sebagainya yang dianggap gagah perkasa, bukan yang seperti Yesus mengendarai naik keledai, binatang yang lemah. Seharusnya naik kuda dong, iya kan, berperang melawan musuh-musuh, bukan seperti itu. Sebagai sang juru selamat masih ada tetap yang menolak Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tetap memberitakan Injil. Yesus bukan jadi melakukan perdebatan kepada mereka, tidak. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap kokoh, kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami di dalam ketika kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada penolakan, cibiran dari orang-orang yang di sekitar kami. Ajar kami untuk tetap kuat, kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.